Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas lagi token Luna Classic. Karena di sini ada beberapa juga orang yang berkomentar mengenai proposal pajak yang telah diajukan ke beberapa exchange dari pihak komunitas Luna Classic. Ya, nanti itu bakalan kita bahas. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan di sini untuk kondisi market per hari ini Bitcoin udah kembali lagi di harga 20 ribuan ya, di mana kemarin itu sempat di bawah 20 ribu yaitu di harga 19 ribu sekian dolar. Dan sekarang pun dia naik 1,18%. Di sini ada Ethereum, dia pun sama ya naik 1,89%. Dan pastinya di sini beberapa altcoin itu lebih mengalami kenaikan gitu ya ketimbang yang turun. Oke, jadi langsung saja nih kita bahas untuk token Luna Classic. Nah, untuk Luna Classic di sini sekarang turun 1,67%. Dan kemarin itu sempat naik juga gitu ya, bahkan semalam ya, itu naik sampai 20-an persen lah ya kurang lebih. Dan sekarang dia udah kembali turun lagi sekitar 1,67%. Oke, kita cek dulu dari chartnya Luna Classic nih. Nah, untuk dari kondisi chart Luna Classic ya memang ini beberapa hari yang lalu dia sempat koreksi juga gitu, bahkan harganya sempat ke harga 25 kalau tidak salah ya. Di sini 24 nih untuk harga terendahnya. Dan ini di hari berikutnya dia mencoba untuk rebound ya ataupun naik lah ya melawan arah gitu. Dan sekarang dia kembali turun lagi sekitar 1,55%. Nah, jadi di sini memang ada beberapa juga yang berkomentar di video gua sebelumnya gitu mengenai pembahasan Luna Classic. Jadi memang betul ya beberapa exchange itu yang memberlakukan tax burn 1,2%, rata-rata dia memberlakukannya dari aktivitas on chain ataupun deposit dan juga withdrawal. Hanya Maxi saja gitu yang memang memberlakukan dari perdagangan spot ataupun trade spot dan juga marginnya ya untuk memberlakukan tax burn 1,2%. Dan di sini sekarang ada pembaruan, dalam sebuah proposalnya ya. Dan untuk yang berkomentar pun di video gue sebelumnya, dia memang benar juga gitu ya apa yang dikatakan gitu di dalam sebuah komentar. Bang, kayaknya itu kesalahannya bukan dari beberapa exchange gitu ya, yang memang mendukung, tetapi hanya mendukung dalam sebuah transaksi on-chain ya, ataupun deposit dan juga withdraw. Karena memang dalam sebuah proposal pun isinya untuk memberlakukan on-chain saja gitu ya, tapi kenapa komunitas ketika memang itu sudah diberlakukan oleh beberapa exchange ya, untuk memberlakukan pajak tax burn 1,2% itu dalam sebuah transaksi ataupun aktivitas on-chain, karena memang di dalam sebuah proposalnya pun isinya untuk transaksi on-chain gitu ya. Dan sekarang ini ada sebuah proposal baru dan mungkin ini salah satu langkah bagus juga gitu ya untuk Luna Classic ke depannya ketika memang proposal ini berhasil untuk disetujui ya. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com. Di sini Terra Classic ataupun Luna Classic meluncurkan proposal baru untuk pertukaran untuk menerapkan bursa on trading. Ya, jadi ini udah jelas sekali di sini ternyata sekarang telah mengupdate lagi untuk proposalnya ya atau mengeluarkan proposal baru lah ya. Program tax burn 1,2% ini dan di sini untuk beberapa pertukaran ya demi menerapkan burns on trading. Nah, jadi di sini kita bahas nih. Sebuah proposal baru diluncurkan untuk meminta pertukaran terpusat ataupun cek centralized exchange menerapkan pembakaran pada transaksi off-chain ataupun transaksi perdagangan off-chain ya ataupun perdagangan spot lah. Dan di sini komunitas Luna Classic juga telah meluncurkan proposal baru yang meminta agar bursa sentral ataupun cek menerapkan proposal tersebut pada aktivitas off-chain seperti perdagangan spot. Sementara beberapa bursa telah menyatakan dukungan untuk proposal tersebut, tampaknya ada pesan campuran karena sebagian besar berencana untuk menerapkannya hanya pada setoran dan juga penarikan. Khususnya dalam tanya saya apapun ataupun AMA ya sesi AMA dengan KuCoin pada hari Kamis pertukaran menyiratkan bahwa itu tidak akan mengimplementasikan proposal untuk transaksi off-chain. Nah, memang betul ya. Jadi sebelumnya itu proposal yang sudah diajukan dari pihak komunitas ke beberapa exchange ya untuk memberlakukan tax burn 1,2% itu memang dalam sebuah isi proposalnya itu ya kalau gue tidak salah nih memang hanya tertera untuk transaksi on-chain saja ya. Mungkin dari pihak komunitas pun ya yang mengajukan proposal itu atau yang membuat proposal ya memang tidak kepikiran untuk transaksi off-chain mungkin sebelumnya ya. Ataupun bisa juga ya untuk dengan kata-kata on-chain itu ya bisa diberlakukan dalam sebuah perdagangan spot dan juga deposit dan withdraw gitu ya. Tapi ternyata di sini respon dari beberapa exchange
yang memang mensupport dan juga memberlakukan tax burn 1,2% itu lebih banyak exchange yang menerapkannya dalam sebuah deposit dan juga withdrawal. Dan di sini dalam sebuah proposal baru ya yang diluncurkan untuk meminta ke berbagai pertukaran terpusat ataupun cek centralized exchange, dia menerapkan pembakaran pada transaksi option atau di sini trading ya dan juga ataupun perdagangan lah, perdagangan spot. Dan di sini juga komunitas Luna Classic telah meluncurkan proposal baru yang meminta agar bursa sentral ataupun centralized exchange bisa menerapkan proposal tersebut pada aktivitas option ataupun trade spot lah ya, kurang lebih seperti itu nih. Jadi memang benar-benar sudah diperbarui. Semoga saja ya dengan adanya proposal baru ini beberapa exchange ini memang lebih antusias gitu ya untuk mendukung pembakaran token Luna Classic. Dan di sini pun seperti perdagangan spot ya. Sementara beberapa bursa telah menyiratkan dukungan untuk proposal tersebut dan di sini tampaknya ada pesan campuran juga ya. Jadi di sini memang mungkin dengan adanya proposal baru yaitu pasti aja ada halangan gitu ya. Nggak mungkin berjalan dengan mulus ya. Intinya seperti itu. Bahkan di sini pun kan tampaknya ada pesan campuran ya. Intinya ada beberapa kritikan lah mungkin di dalamnya. Dan di sini karena sebagian besar juga ya berencana untuk menerapkannya hanya pada setoran dan penarikan khususnya. Nah, jadi untuk dalam sebuah proposal pertama itu ya, itu isinya ya memang seperti itu gitu. Untuk on-chain kan hanya deposit dan juga withdrawal ya. Tidak berlaku untuk trading spot ataupun trade spot. Dan di sini juga di dalam sebuah sesi AMA dengan KuCoin ya pada hari Kamis, pertukaran juga menyeratkan bahwa itu tidak akan mengimplementasikan proposal untuk transaksi off-chain. Nah, jadi untuk proposal yang awal ya, jadi memang benar-benar ya di sini KuCoin pun tidak mendukung untuk transaksi off-chain. Karena di dalam sebuah proposalnya itu udah jelas sekali ya, itu hanya diberlakukan untuk transaksi on-chain dan akhirnya yang diakses oleh KuCoin demi memberlakukan tax burn 1,2% itu hanya dalam sebuah aktivitas transaksi on-chain saja ataupun deposit dan juga withdraw. Nah, dan di sini pun dalam sebuah akun Twitter ya, dia memberitahukan nih bahwasanya di sini telah ada proposal baru lah ya, kurang lebih seperti itu demi beberapa exchange bisa memberlakukan tax burn 1,2% itu dalam sebuah transaksi option ya. Nah, di sini udah jelas sekali ada tax rate of chain burns ya. Jadi seperti itu. Nah, dan di sini namun komunitas percaya bahwa dukungan bursa pusat untuk proposal pengurangan pajak 1,2% harus mencakup aktivitas off-chain. Perlu dicatat bahwa sebagian besar aktivitas Luna Classic berlangsung di CEX ini. Akibatnya penerapan proposal pada transaksi off-chain akan sangat membantu untuk memuatnya lebih efektif dalam membakar kelebihan pasokan Luna Classic. Khususnya komunitas akan bergabung dengan AMA dengan Binance kurang dari seminggu dari sekarang dengan rencana untuk meningkatkan pengurangan pajak. Nah, jadi di sini pun ada sebuah catatan penting yang gue temukan gitu ya. Jadi poin intinya ya, ataupun intisarinya lah. Kenapa sih di sini diajukannya proposal baru atau dibuatnya proposal baru demi beberapa exchange supaya bisa memberlakukan transaksi off-chain ya ataupun trading di dalam sebuah perdagangan spotnya itu ya di beberapa exchange. Karena memang begini, untuk proposal yang transaksi on-chain gitu ya. Jadi beberapa orang lebih memilih itu deposit menggunakan stablecoin. Contohnya untuk USDC, USDT, BUSD ya. Jarang sekali orang-orang deposit itu menggunakan koin Terra Luna ya ataupun Luna klasik lah gitu. Jadi jarang banget memang. Jadi orang-orang itu kebiasaan deposit menggunakan stablecoin ketimbang orang-orang deposit secara langsung mengirim token Luna klasik dari exchange A ke exchange B. Itu jarang sekali ya. Ya kita ngaca diri aja ya, kita juga sama gitu ya. Untuk deposit itu rata-rata menggunakan stablecoin bukan dari token aslinya gitu ya, bukan mengarbit lah bahasanya ya, tidak seperti itu. Tetapi di sini mungkin ini langkah yang bagus juga ketika memang beberapa exchange bisa memperlakukan di dalam sebuah aktivitas transaksi option. Karena memang mungkin untuk dalam sebuah perdagangan spot itu orang-orang ya jangan cuma deposit saja gitu ya untuk trading itu karena lebih sering apalagi untuk orang-orang yang memang suka dengan mekanisme scalper gitu ya ataupun jangka pendek lah. Itu akan lebih cepat dalam sebuah mekanisme pembakaran token Luna Classic ketimbang dari aktivitas on-chain ataupun deposit dan juga withdrawal ya. Jadi itu kurang efektif juga menurut gua ketika memang hanya diberlakukan dalam sebuah aktivitas on-chain. Dan ini semoga saja beberapa exchange itu meng-ACC ya khususnya di sini Binance gitu karena memang sampai dengan sekarang ini kurang lebih tinggal 4 harian ya. Dia akan melakukan sesi AMA dengan Binance nih. Semoga saja ini Binance salah satu exchange terbesar di dunia bisa mendengarkan apa yang diajukan oleh komunitas Luna Classic. Ya khususnya untuk memperlakukan tax burn 1,2% itu bukan hanya dalam sebuah aktivitas on-chain saja ya, tetapi aktivitas off-chain pun itu diberlakukan di exchange Binance.
Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai informasi terupdate dari Luna Classic ya. Jadi sekarang ini ada sebuah proposal baru yang telah dikeluarkan dari komunitas Luna Classic ke beberapa exchange ya, supaya mungkin dari beberapa exchange ini bisa memperlakukan mekanisme burn ataupun tax burn lah ya yang 1,2% itu dalam sebuah aktivitas off chain-nya, bukan hanya dari sekadar aktivitas on chain ataupun deposit dan juga withdrawal. Karena ya yang gue bilang tadi untuk aktivitas, on chain itu orang-orang lebih suka menggunakan stablecoin ya dalam sebuah deposit dan dalam sebuah withdraw pun sama gitu ya. Jadi orang-orang lebih banyak menjual koinnya terlebih dahulu gitu, dijual ke stablecoin USDT ataupun BUSD, apalagi para pengguna Binance gitu pasti dijualnya kepada stablecoin BUSD. Karena dari BUSD dikirim ke TKO ataupun ke Indodax itu gratis ya, ketimbang orang-orang langsung mengirimnya menggunakan token Luna Classic. Karena orang-orang itu lebih banyak mempertimbangkan ya. Jadi, yang dipertimbangkan itu adalah dalam sebuah biaya ya. Kita pun sama lah ketika kita ingin, bertransaksi gitu ya, apalagi untuk withdrawal dan juga deposit, kita lebih memilih mencari yang termurah gitu. Kira-kira, untuk deposit ini yang termurah pakai apa sih gitu kan. Ya apalagi ini gitu ya. Jadi menurut gua untuk transaksi on chain ini, untuk pemberlakuan tax per 1,2% itu kurang efektif ya kalau hanya diberlakukan dalam sebuah aktivitas on chain. Tapi dengan adanya, proposal baru ya semoga saja dari beberapa exchange ini bisa menerapkannya untuk aktivitas transaksi off chain. Jadi itu salah satu mekanisme pembakaran yang sangat efisien ataupun efektif juga gitu ya untuk token Luna Classic. Nah, jadi kira-kira bagaimana dengan kalian? Apakah proposal ini akan berhasil untuk membantu, dalam sebuah mekanisme pembakaran dalam token Luna Classic ini? Atau memang ini, tidak bekerja gitu ya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-videoku selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.